2020 company itu boleh menyicil atau bahkan beberapa company nggak membayar THR karena lagi struggling pada saat itu. Cuma di tahun 2021 pemerintah memutuskan setiap company harus bayar THR secara full. Welcome to Superstock. Di episode Makroekonomi Outlook kali ini kita akan membahas 3 hal penting. Yang pertama adalah perkembangan perekonomian di Indonesia, yang kedua arah pergerakan rupiah, dan yang ketiga bagaimana IHSG sepanjang Ramadan kali ini. Bersama saya telah hadir Anthony Kevin, ekonom Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Halo Kevin. Hai Alia. Nah, boleh dibantu nih diinformasikan untuk sahabat Mirae Asset, sebenarnya ada apa nih dengan IHSG? Dari Maret hingga April kemarin masih saja mencatatkan pelemahan nih, Vin. Kalau kita lihat memang ini ada hubungannya antara IHSG yang recently melemah dengan recovery ekonomi Indonesia yang terbilang sluggish. Gitu, kita belum melihat tanda-tanda bahwa recovery ekonomi Indonesia ke depannya ini bisa sustain karena simply yang recover di Indonesia itu baru dari sisi produsen, baru dari sisi productionnya aja. Seperti kita lihat manufacturing activities itu ekspansi selama 5 bulan beruntun sampai dengan bulan Maret kemarin. Tapi kalau kita lihat dari actual demand-nya, demand di sisi konsumen itu masih lemah banget. Indeks keyakinan konsumen masih di bawah 100, penjualan barang-barang retail secara tahunan kontraksinya itu masih double digit, bahkan mendekati 20%. Kita percaya bahwa at one point kalau demand di Indonesia masih saja lemah, permintaan di sisi konsumen masih lemah, harusnya recovery di sisi produsennya itu akan terganggu. Dan ketika recovery di sisi produsen ini terganggu, in general recovery ekonomi Indonesia juga akan terganggu. That's why IHSG-nya ini melemah belakangan karena itu merefleksikan recovery ekonomi Indonesia yang masih sluggish juga sebenarnya. Namun di satu sisi, berdasarkan data impor, tercatat kenaikan sebesar 26% year on year, yang mengindikasikan adanya optimisme dari sisi produsen nih. Iya, memang sebenarnya data impor periode Maret kemarin yang naik 26% secara tahunan itu quite surprising ya, karena konsensus cuma di positif growth sekitar 7% secara tahunan. Kita ekspektasinya naik juga secara tahunan sekitar 2%, tapi actualnya hampir 30%. Salah satu hal yang kita nggak expect adalah impor barang modal. Biasanya impor barang modal lemah pertumbuhannya, tapi di bulan Maret kemarin pertumbuhannya itu lebih dari 30%. Jadi sebenarnya ada indikasi bahwa perusahaan-perusahaan yang tadinya menahan ekspansi karena ada pandemi COVID-19 di Indonesia, ini mulai melaksanakan ekspansinya, mulai bangun toko baru, pabrik baru, dan sebagainya. That's why impor barang modal, impor barang tahan lama, itu naiknya lebih dari 30%. Cuman memang kita menanggapinya masih konservatif. Kita mencoba konservatif melihat data ini karena kita lihat perekonomian Indonesia ini pulihnya belum 100%. Jadi ada kemungkinan bahwa impor barang modal in the coming months ini akan melemah lagi performance-nya. Gitu. Jadi kita nggak mengantisipasinya. Kita belum melihat tanda-tanda bahwa pertumbuhan impor yang kencang ini akan sustain di bulan-bulan berikutnya. Kita melihat masih cukup sluggish memang. Jadi sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar bisa mendorong recovery ekonomi di Indonesia ini lebih cepat lagi nih? Sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu quite simple sebenarnya. Pemerintah kan sebenarnya udah set setiap tahunnya APBN, belanja negara, seberapa banyak. Di tahun 2021 itu anggarannya sebesar 2.750 triliun, di mana di dalamnya itu ada anggaran sekitar 700 triliun untuk penanganan COVID-19, stimulus penanganan COVID-19. Kalau kita bandingkan 2020 versus 2021, anggaran stimulus COVID-19 di tahun 2021 itu lebih besar, which is a good thing. Cuman memang kelihatan government ini so far masih doing business as usual. Terbukti sampai 2 bulan pertama di tahun 2021, realisasi anggaran mereka yang nyaris 3.000 triliun itu tadi baru sekitar 10%. Ini nggak jauh beda dibandingkan 2 bulan pertama tahun 2020. Padahal kita tahu 2 bulan pertama 2020 itu belum ada COVID, sementara 2 bulan pertama 2021 ada COVID. Harusnya kan di momen-momen krisis kayak gini, ada urgency, ada sense of urgency-nya dari government untuk lebih cepat merealisasikan mereka punya anggaran. Dengan tertahannya anggaran yang belum terrealisasi juga, apakah hal ini akan berdampak kepada decision making oleh para pebisnis ke depannya? Iya pastinya ya, so far kita melihat bahwa pebisnis di Indonesia especially commercial banks ya kalau menurut kita, ini mereka wait and see banget. Mereka menunggu sampai dengan government itu lebih agresif dalam merealisasikan anggaran sebelum loan disbursement itu dipacu oleh mereka. Kita lihat di Indonesia
liquidity banyak sebenarnya. Likuiditas itu lagi longgar banget, lagi banyak Oke. uang di sistem keuangan kita gitu. Terlihat dari loan to deposit ratio kita yang cuma 80%-an, padahal biasanya tuh 90%-an, ketat banget. Tapi di satu sisi ketika LDR-nya sedang rendah, loan growth kita justru negatif. Ini kan menandakan bahwa banks itu nggak mau terlalu agresif dalam menyalurkan kredit, mereka lebih pilih untuk melakukan hal lain dalam mengelola uangnya. Biasanya tuh commercial bank sekarang lebih banyak beli government bond gitu Oke. karena returnnya cukup oke dan risknya relatively rendah gitu. Makanya ini salah satu hal yang bisa dilakukan oleh government. Kalau government lebih agresif dalam merealisasikan anggarannya, kita rasa sih banks ini akan tersentil ya gitu, terdorong untuk merealisasikan anggaran dengan lebih kencang, dan in general ekonomi Indonesia harusnya recovery-nya lebih cepat lagi. Jadi bisa dibilang bank juga melakukan yang namanya menyeimbangkan resiko nih ya. Iya betul, karena kalau misalnya di momen-momen krisis seperti saat ini government-nya aja nggak step up, otomatis yang build confidence nggak ada gitu. Makanya sekarang nih penting banget pemerintah, apalagi kita lihat ini kan momen-momen Idul Fitri gitu ya, bulan puasa kemudian Idul Fitri, biasanya konsumsi masyarakat kencang di situ. Yes. Makanya penting bagi government untuk mempercepat realisasi anggarannya di momen-momen seperti ini, karena kalau misalnya momen Ini bulan puasa kelewat juga betul, gitu ya. Idul Fitrinya kelewat, ya economic growth sampai dengan akhir tahun nanti relatively akan lemah. Jadi sekarang ini momen-momen yang krusial sebenarnya. Sekarang ini vaksin menjadi indikator recovery ekonomi sebuah negara nih. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri, Vin? Iya, kalau di Indonesia memang kita melihat so far program vaksinasi yang digencarkan oleh pemerintah ini belum cukup ampuh ya untuk mempercepat recovery ekonomi Indonesia. Karena gini, dari total 268 juta masyarakat Indonesia yang sudah divaksin secara penuh 2 dosis gitu ya, itu baru sekitar 2,2%. Kalau kita ngomongin kelompok prioritas seperti misalnya lansia, itu yang sudah divaksin secara full baru sekitar 4%-an. Untuk petugas publik, orang-orang yang kerja di train station, kemudian di airport, itu baru sekitar 22%-an yang sudah divaksin secara penuh gitu. Jadi even untuk kelompok prioritas pun yang divaksin masih sedikit banget gitu. Makanya ini belum banyak membantu recovery ekonomi Indonesia. On another side, good thing-nya adalah vaksinasi mandiri ini sudah mulai dimulai gitu. Kita lihat beberapa perusahaan sudah mulai menawarkan program vaksinasi kepada karyawan, kemudian berikut juga keluarganya. Ini berita bagus menurut kita karena sekarang ini lagi coba dipush oleh government supaya masyarakat kelompok usia produktif itu mulai bisa kembali ke kantor gitu. Harapannya adalah aktivitas ekonomi akan semakin kencang. Tapi remain to be seen apakah vaksinasi mandiri ini disbursement-nya bisa cepat atau enggak ya. Karena so far yang dari pemerintah sendiri, even untuk kelompok prioritas pun itu lemah sih disbursement-nya, low banget disbursement-nya. Jadi bisa dikatakan ya, kalau ternyata faktor perlambatan ekonomi di Indonesia itu adalah dari data performance kinerjanya dan juga dari perkembangan vaksinasi yang terbilang lambat. Nah, bagaimana dengan faktor rupiah nih? Iya, sebenarnya rupiah ini juga salah satu kontributor yang penting sekali dalam recent depreciation of our equity market ya. Kalau kita lihat sejak rupiahnya melemah dari mulai bulan Februari kemarin sampai dengan bulan April ini investor asing cenderung melakukan net sell di stock market kemudian juga di bond market kita, sehingga performance-nya menjadi tertekan belakangan. Make sense sebenarnya, karena kalau kita berbicara mengenai investor asing, itu kan setiap mereka mendapati depresiasi rupiah, setiap rupiahnya terdepresiasi, itu kan mereka dihadapkan kepada potensi rugi kurs gitu. Jadi supaya main aman, mereka melakukan aksi jual di stok dan bond market kita. Makanya pelemahan rupiah ini menjadi isu yang penting juga dalam menekan kinerja IHSG belakangan. Kalau dari makroekonomi point of view, pantaskah rupiah ini menghadapi depresiasi? Ya, memang kalau dari kacamata makroekonominya ada beberapa indicators yang berkontribusi signifikan dalam mendorong pelemahan rupiah belakangan ini. Ada beberapa data makroekonomi yang kaitannya erat sekali dengan rupiah. Pertama, economic growth. Kalau misalnya kita ngomongin valuasi sebuah perusahaan misalnya, itu kan indicators yang paling sering dipakai adalah share price. Makanya orang kalau ditanya, analis kalau ditanya, gimana sih perusahaan ini bagus atau enggak? Biasanya jawaban kita ya lihat aja share price-nya, kalau lagi tinggi ya bagus, perusahaannya kalau lagi di bawah ya jelek, berarti kan lagi jelek performance-nya. Nah, untuk sebuah negara biasa valuasinya yang paling gampang itu dari currency-nya. Kalau currency-nya itu kuat, terutama terhadap US dollar, itu berarti valuasi dari negara tersebut lagi tinggi. Sementara kalau currency-nya itu lagi lemah seperti yang terjadi rupiah sekarang, rupiah kan lagi melemah nih lawan US dollar, itu berarti valuasi atas Indonesia lagi rendah pada saat ini. Kalau kita ngomongin valuasi sebuah perusahaan, biasa indicators yang dipakai itu adalah pertumbuhan di top line dan bottom line. Pertumbuhan revenue berapa, pertumbuhan laba bersih berapa. Nah, kalau ngomongin valuasi sebuah negara, biasa
indicators yang dipakai adalah pertumbuhan ekonominya. Makin tinggi sebuah negara punya pertumbuhan ekonomi, biasa valuasinya makin tinggi, currency-nya makin kuat kalau pertumbuhan ekonominya makin tinggi. Sayangnya di Indonesia, so far pertumbuhan ekonomi, proyeksinya oleh ekonomi itu terus diturunkan. Kita ingat di tahun 2020 akhir kemarin, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh sekitar 5% untuk tahun 2021. Sekarang proyeksinya tersisa 4,7%. Bahkan so far di tahun 2021, Bank Indonesia sudah 2 kali revise down economic growth projection Indonesia untuk tahun 2021. Agak jarang sebenarnya untuk sebuah central bank, apalagi di Indonesia yang biasanya bullish di awal tahun, ini revise pertumbuhan ekonomi Indonesia ke bawah selama 2 kali. Hingga 2 kali. Gitu, ini kan menandakan bahwa economic growth di tahun 2021 ini nggak looking bright gitu outlook-nya. Makanya valuasi dari Indonesia, rupiah itu tadi menjadi lemah saat ini. Indicators makroekonomi lainnya yang kaitannya erat juga dengan rupiah itu suku bunga acuan. Ketika suku bunga acuan rendah, itu kan cost of fund murah gitu. Tarik kredit biayanya menjadi murah ketika suku bunga acuan rendah. Akibatnya jumlah uang yang beredar, rupiah yang beredar itu menjadi banyak. Dan ketika rupiah peredarannya banyak, supply-nya banyak, itu kan berarti valuasinya sedang rendah. Makanya rupiah biasanya terdepresiasi melawan US dollar ketika suku bunga acuan lagi rendah. Sementara kalau suku bunga acuan lagi tinggi, itu kan orang biasanya malas tarik kredit karena biayanya mahal. Supply rupiah menjadi langka, biasanya rupiah menguat melawan US dollar. Nah, yang terjadi sekarang adalah Bank Indonesia cukup agresif dalam memangkas suku bunga acuan. Di tahun 2020 125 basis point dipangkas, di tahun 2021 so far 25 basis point. Jadi total 150 basis point suku bunga acuan dipangkas oleh Bank Indonesia gitu. Makanya karena suku bunga acuan dipangkas oleh Bank Indonesia, cost of fund, biaya menarik kredit menjadi murah. Sekarang nih peredaran rupiah lagi cukup banyak. Karena peredaran rupiah cukup banyak, makanya nilainya juga turun, terdepresiasi. Nah, bagaimana dengan tingkat inflasi di Indonesia yang cenderung turun terus nih, Vin? Ya, inflation ini memang cukup erat juga kaitannya dengan performance dari currency sebuah negara. Ketika inflation rendah, otomatis ekspektasi bahwa suku bunga acuan akan dinaikkan itu menjadi rendah juga. Ekspektasi pelaku pasar adalah suku bunga acuan juga akan tetap rendah. Sebaliknya, ketika inflation tinggi, ada ekspektasi bahwa suku bunga acuan akan dinaikkan supaya inflationnya bisa terjaga, bisa turun lagi. That's why pelaku pasar mulai ngomongin, oh the Fed mau naikin suku bunga acuan nih, simply karena inflasi di sana udah mulai naik. Makanya pasar berspekulasi bahwa the Fed akan naikin suku bunga acuan. Tadi saya bilang bahwa kalau suku bunga acuan tinggi, suku bunga acuan naik, biasa kan currency itu menjadi kuat. Makanya dengan ekspektasi bahwa the Fed akan menaikkan suku bunga acuan, US dollar-nya menjadi kuat sekarang. Nah, problemnya di Indonesia adalah seperti yang Alia bilang tadi, inflation di Indonesia rendah dan terus turun dari waktu ke waktu. Bahkan kalau kita lihat core inflation ya, inflasi inti, di mana inflasi inti ini memberikan indikasi, merefleksikan performance dari inflation di masa depan. Kita lihat core inflation di Indonesia juga drop drastis. Artinya bukan hanya inflasi di Indonesia saat ini sedang rendah, tapi di masa-masa mendatang kemungkinan juga akan tetap rendah, bahkan mungkin lebih rendah lagi. Otomatis kan di momen-momen kayak gini nggak ada ekspektasi bahwa BI akan naikin suku bunga acuan. Kita kan nggak dengar sama sekali BI akan naikin suku bunga acuan. Dan karena suku bunga acuan Indonesia masih akan rendah, makanya rupiah juga masih lemah sekarang. Jadi kita masih akan bertahan dalam environment suku bunga rendah nih. Tapi apa yang membuat BI tetap mempertahankan nih projectionnya kalau suku bunga kita akan tetap rendah? Biasanya untuk sebuah central bank menaikkan tingkat suku bunga acuan ya, apalagi setelah pemangkasan yang signifikan seperti sekarang ini Indonesia sudah pangkas 150 basis point suku bunga acuan, itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dinaikkan lagi suku bunga acuannya. Biasanya central bank itu mulai menaikkan kembali suku bunga acuan ketika aktivitas ekonomi sudah dirasa terlalu panas. Misalnya harga properti udah naik berlebihan. Banyak orang spekulasi beli properti karena yakin harganya akan naik di masa depan. Biasa kan spekulasi seperti ini timbul karena suku bunga acuan lagi rendah banget. KPR lagi murah banget. Kredit lagi murah banget. Itu biasanya dinaikkan suku bunga acuan. Kemudian juga yang bisa trigger central bank untuk naikkan suku bunga acuan itu inflation memang. Ketika inflation tinggi, harga-harga udah out of control, biasa suku bunga acuan dinaikin supaya inflationnya kembali mulai turun. Harga-harga akan mulai terjangkau lagi. Ya. Betul. Nah, masalahnya sekarang di Indonesia aktivitas ekonomi kita lihat nggak panas juga gitu, ya. Malah masih coba recover. Kemudian juga inflationnya rendah. Jadi syarat untuk BI menaikkan suku bunga acuan belum terpenuhi. Suku bunga acuan masih akan rendah. Dan ini kenapa kita expect in the coming months tekanan terhadap rupiah juga masih akan ada, simply karena suku bunga acuannya masih rendah. Padahal di satu sisi trade balance Indonesia ini menunjukkan angka yang surplus ya? Iya, memang trade balance ini juga bisa memberikan pengaruh positif kepada
currency sebuah negara ya. Ketika trade balance itu terus-menerus mencetak surplus seperti yang dialami oleh Indonesia, itu kan berarti setiap bulannya ada amunisi tambahan, ada US dollar baru lagi yang akan masuk ke cadangan devisa Indonesia. Dan cadangan devisa ini bisa digunakan untuk menstabilkan rupiah atau bahkan mendorong rupiah supaya kuat melawan US dollar. Cuman saya rasa permasalahan ini bukan di trade balance surplusnya aja. Trade balance Indonesia oke surplus, US dollar masuk ke Indonesia dari perdagangan. Masalahnya adalah size dari trade balance surplusnya itu dari waktu ke waktu bertambah kecil terus. Gitu. Jadi kayaknya market melihat ini dan mereka kurang confidence melihat trade balance surplus yang terus-menerus menipis dari waktu ke waktu. Seberapa besar sih pengaruh dari Omnibus Law terhadap rupiah ini? Karena apa nih isi dari Omnibus Law yang sebenarnya turut memperburuk posisi rupiah nih, Vin? Iya, bahkan kalau kita lihat recently ini, even when USD dollar indeksnya melemah, ini rupiah juga lemah terhadap US dollar. Rupiah nggak bisa take advantage dari posisi US dollar yang in general lagi lemah belakangan ini. Ini kita lihat penyebabnya memang Omnibus Law sektor keuangan ini sentimen yang besar sekali untuk rupiah. Saya rasa poin yang paling mengkhawatirkan, terutama bagi investor asing adalah government mau coba bawa skema burden sharing ke tahun 2021. Di tahun 2020 kita tahu government bisa dengan mudahnya mencetak utang obligasi, kemudian mereka nggak harus cari buyers yang konvensional seperti biasa, tinggal dijual ke Bank Indonesia. Bank Indonesia printing money, beli obligasi pemerintah. Nah ini kan sebenarnya kebijakan moneter yang nggak konvensional gitu, agak jarang diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia, biasanya cuma diterapkan di negara maju, tapi ini mau dibawa oleh government ke tahun 2021, padahal tadinya ini cuma boleh di tahun 2020, otomatis itu kan responsnya negatif dari investor. So what is the potential risk dari meneruskan skema burden sharing ini ke tahun 2021 nih, Vin? Ya pada dasarnya ini berbahaya untuk dibawa ke tahun 2021 skema burden sharing karena kita lihat antara government dengan Bank Indonesia itu objektifnya beda gitu. Kalau kita berbicara mengenai Bank Indonesia, dia kan seperti penjaga gawangnya ekonomi Indonesia supaya nggak kebobolan, nggak masuk ke dalam periode krisis. Makanya priority utama dari Bank Indonesia adalah kestabilan. Mereka selalu mengatakan kestabilan. Nggak apa-apa pertumbuhan ekonomi relatively di batas bawah 5% terus, yang penting stable ke depannya. Nah sementara kita tahu government itu sometimes kan mereka punya kepentingan yang politis. Simply kan karena di Indonesia tiap 5 tahun sekali pemilu, makanya menjelang pemilu diusahakan pertumbuhan ekonomi tinggi. Nah dengan skema burden sharing dibawa ke tahun 2021 ini kan otomatis ada kekhawatiran dari pelaku pasar bahwa mungkin saja government menggunakan kemampuannya untuk mencetak utang yang dalam tanda kutip tidak terbatas karena akan ditebus oleh Bank Indonesia dengan printing money itu tadi. Ada kekhawatiran government ini akan terlalu reckless dalam menerbitkan utang supaya pertumbuhan ekonominya bisa dipacu tinggi gitu. Karena kita tahu bahwa pengelolaan utang yang reckless itu kan sangat berbahaya karena bisa menjadi cikal bakal krisis di masa depan. Jadi ternyata isu Omnibus Law sektor keuangan ini sangat sensitif ya, bahkan berpotensi membuat investment rate Indonesia ini ikutan turun. Tapi adakah faktor eksternal lain yang harus dipertimbangkan? Ya kalau dari faktor eksternal sebenarnya as time goes on ini sudah mulai kondusif kalau dibandingkan periode Maret kemarin. Di periode Maret kemarin kita ingat bond yield di US naik signifikan sehingga USD-nya menjadi kuat, makanya rupiahnya menjadi lemah terhadap US dollar. Cuman memang sesuai perkiraan kita recently bond yield di Amerika Serikat itu mulai turun, mulai normalize, makanya kita lihat dollar index in general secara indeks itu mulai melemah. Tapi memang permasalahannya adalah again even di saat US bond yield-nya mulai turun, US dollar indeksnya mulai melemah, tapi rupiah ini nggak bisa take advantage. Rupiah nggak bisa menguat juga lawan US dollar. Ini kan menandakan bahwa faktor domestik ini kuat sekali pengaruhnya dalam menentukan pergerakan rupiah. Either faktor domestiknya itu macroeconomic performance-nya, ataupun juga dari Omnibus Law sektor keuangan ini. Nah kita khawatir kalau government nggak bisa maintain expectation, nggak bisa melunak lah dalam tanda kutip terkait dengan Omnibus Law sektor keuangan ini ada potensi bahwa rupiah akan bergerak mendekati atau bahkan menembus 15.000 per US dollar. Tadi Kevin sempat mention kalau government belum juga melunak terkait Omnibus Law sektor keuangan ini, bahkan rupiah mendekati level 15.000. Ini bisa dijelaskan lebih detail nih terkait kenapa belum melunak nih? Ya sebenarnya memang kita ekspektasikan di draft final nanti terkait dengan Omnibus Law sektor keuangan yang akan dipropos oleh pemerintah ke DPR, kita ekspektasikan government ini akan melunak supaya impact dari Omnibus ini ke rupiah nggak sebesar yang kita lihat sekarang. Sebenarnya yang dipermasalahkan paling besar dari Omnibus Law sektor keuangan ini kan dikhawatirkan government akan menjadi terlalu agresif dalam menerbitkan utang karena ya Bank Indonesia bisa printing money untuk membiayai itu. Ada kekhawatiran di situ. Menurut saya government bisa melunak dengan cara mereka bisa masukkan klausul nantinya yang
menegaskan bahwa ada nominal tertentu sebagai batasan yang bisa dibeli oleh Bank Indonesia dengan printing money itu tadi. Mungkin misalnya dibatasi bahwa di tahun 2021 skema burden sharing nilai dari obligasi pemerintah yang bisa dibeli oleh BI mungkin cuma 200 triliun atau 300 triliun. Jadi ini bisa memberikan kepastian ke pelaku pasar bahwa oke, government bawa burden Bawa skema sharing ini. ke 2021 cuman nggak akan terlalu kelewat agresif dalam menerbitkan utang. Atau tidak semuanya diabsorb oleh Bank Indonesia ya? Betul, Bank ada sentral kepastian. ya. Government bisa memberikan kepastian dengan cara seperti itu. Kemudian juga poin yang kedua yang bisa dilakukan government adalah mereka bisa memasukkan klausul yang menyatakan bahwa skema burden sharing ini akan putus di tahun 2021, which means di tahun 2022 nggak akan ada lagi printing money oleh Bank Indonesia. Karena problemnya adalah di tahun 2020 ketika skema burden sharing ini pertama kali diperkenalkan, beberapa rating agency seperti S&P dan Fitch itu sempat mention bahwa mereka akan assess ulang investment rating Indonesia kalau misalnya kebijakan ini terus dibawa ke tahun depan. Dan ini kan sebenarnya government lagi mau dibawa nih ke tahun 2021, mungkin supaya Indonesia nggak di downgrade ratingnya, karena kalau di downgrade bukan hanya investasi secara real yang hilang tapi rupiahnya juga pasti ke hit signifikan. Itu mungkin government bisa memberikan assurance kepada mereka dengan klausul itu, menyatakan omnibus law-nya benar-benar akan putus di tahun 2021. Kalau itu dilakukan, saya rasa sih impact ke rupiahnya, tekanan terhadap rupiahnya bisa diminimalisir. Menurut Mirai Asset sendiri, bagaimana proyeksi rupiah sepanjang 2021 ini? Ya memang projection terakhir dari kita secara rata-rata ya tahun 2021 kita project rupiahnya di 14.350 per US dollar. Posisi akhir tahun di 14.200. Cuman memang kita lihat impact dari omnibus law sektor keuangan ini terhadap rupiah besar banget. Salah satunya karena yang Alia mention tadi, government nih for quite some time omnibus law-nya sudah ada tapi belum ada tanda-tanda mereka akan melunak. Gitu, kita belum tahu kapan government akan mulai melunak, mungkin di pertengahan tahun, mungkin di akhir tahun. Makanya kita rasa tekanan terhadap rupiah ini for quite some time masih akan terus terjadi. Makanya kita in the near future kemungkinan akan revise projection kita untuk rupiah kemungkinan menjadi lebih lemah karena kita melihat itu tadi ada potensi rupiah mendekati atau bahkan tembus 15.000 per US dollar. Oke, tapi bagaimana dengan projection untuk IHSG short term view-nya nih? Iya, untuk short term IHSG kita melihat seiring dengan ekspektasi kita bahwa tekanan terhadap rupiah masih akan ada, kemudian juga terkait dengan makro indicatorsnya, kita expect masih akan relatively sluggish in the coming months karena kita melihat juga dari government belum ada suatu suntikan yang besar yang bisa mendongkrak recovery ekonomi Indonesia. Makanya kita lihat IHSG dalam short term ini ada kemungkinan untuk sideways bahkan cenderung melemah. Apalagi kalau kita berbicara mengenai bulan Ramadan kan biasanya transaction value drop ya, dan biasanya ketika transaction value drop itu IHSG biasa performance-nya turun juga. Dan untuk para investor sebaiknya memfokuskan untuk di sektor mana nih? Ya, kita melihat ada dua sektor utama bagi investor yang ingin masuk ke stock market kita untuk jangka pendek aja ya. Yang pertama kita melihat poultry, walaupun share price appreciation yang udah cukup signifikan recently, kita melihat masih ada potensi bahwa untuk saham-saham poultry naik lagi di masa depan karena menurut kita kebijakan pemerintah untuk intervensi supply di pasar itu akan punya impact yang sangat signifikan ke top line dan bottom line dari perusahaan-perusahaan poultry. Makanya kita percaya walaupun recent share price appreciation yang udah cukup tinggi, masih ada potensi ke depannya. Kemudian satu yang perlu dicermati juga ini emiten-emiten retail, karena kalau kita bandingkan di tahun 2020 dengan 2021 kemarin ini kan ada perbedaan terkait dengan THR, di mana 2020 company itu boleh menyicil atau bahkan beberapa company nggak membayar THR karena lagi struggling pada saat itu. Cuma di tahun 2021 pemerintah memutuskan setiap company harus bayar THR secara full kepada employee-nya. Makanya kita rasa dalam short term ini akan ada booster ke consumption masyarakat. Makanya saham-saham di bidang retail seperti Ramayana, LPPF, kemudian juga Era Jaya itu bisa diperhatikan oleh investor. Dalam jangka pendek, faktor makroekonomi apa nih yang kira-kira bisa memboost kinerja equity di Indonesia? Kalau dari sisi makronya seperti biasa, data-data yang high frekuensi yang dirilis setiap bulan seperti indeks keyakinan konsumen, kemudian juga manufacturing PMI, sampai dengan penjualan barang-barang retail itu perlu terus diperhatikan. Karena melalui data-data ini kita akan tahu pace dari recovery ekonomi Indonesia baik dari sisi supply-nya maupun dari sisi demand-nya. Tadi saya sempat bilang bahwa recovery di sisi supply-nya jalan, tapi so far demand-nya belum jalan. Nah, kalau in the coming months ada tanda-tanda bahwa recovery di sisi demand ini mulai pick up, harusnya recovery ekonomi Indonesia in general akan oke. Tapi kalau misalnya demand yang nggak pick up juga, permintaan di sisi konsumen masih akan lemah, harusnya sih in general secara kumulatif recovery ekonomi Indonesia juga akan terbawa turun, akan menjadi lemah juga. Jadi harus diperhatikan data-data yang high frekuensi itu tadi.
Oke, baik Kevin. Terima kasih banyak ya atas analisa makroekonomi outlook-nya. Sama-sama Alia. Semoga analisa terkait makroekonomi outlook, pergerakan rupiah, dan juga proyeksi IHSG ke depan dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk mengambil keputusan investasi dengan bijaksana. Sampai jumpa di episode Superstock selanjutnya dan happy cuan!